Anjir, gila. Wah, anjir. Wah, enak ini. Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan di depan gua ada Mazda CX-60. Ini adalah langkah pertama Mazda untuk masuk ke kelas premium. Seperti kita tahu ya, premium itu banyak banget yang pengen masuk. Banyak merek mobil yang pengen masuk. Dan banyak juga yang gagal. Masih ingat Infiniti, Acura, dan beberapa lainnya. Tapi ada juga yang stay. Nah, mobil ini menjadi langkah pertama Mazda untuk dianggap premium. Setelah bertahap-tahap mulai jadi premium. Rasa berkendaranya sama detail-detailnya apakah benar jadi premium? Kita cari tahu. Oke, sekarang kita langsung aja nyetirnya dulu biar beda. Karena gue penasaran banget sama mobil ini. Nah, feeling pertama adalah gini, nih mobil kedap banget. Sumpah ini kedap banget. Posisi duduknya juga khas Mazda, sit in banget. Lo pengaturan bisa diatur dengan gampang. Visibility bagus, biasalah pilar A-nya kecil. Ini juga agak ditarik ke belakang, spionnya jadi lebih gampang, lebih luasa lah ya. Dan duduknya agak kayak, gimana ya, dia agak tinggi, tapi kakinya ke depan banget. Dan begitu lo masuk, ini mobil kerasa lebar banget. Jadi di ujung sana sama ujung sana tuh benar-benar kerasa lebar banget. Tapi lagi khasnya Mazda adalah begitu nyetir ya, manuver begini, mobil ini kerasa lebih kecil daripada ukuran bodinya yang 4,7 meter. Itu karakteristiknya dia banget, karakteristiknya Mazda banget. Bantingannya sendiri kayak gimana? Bantingannya gimana ya? Mereka bisa memadukan antara empuk tapi kaku. Bingung kan lu? Kaku biasanya gubrak, empuk biasanya doyong-doyong. Ini enggak. Ini kalau ditekuk gini ya, tarik dikit, agak kencengan dikit. Tuh, dia bisa meredam dengan baik. Bodi mobil nggak banyak goyang-goyang. Dia masih kaku, tapi begitu ngelibas jalanan yang jelek-jelek ini tuh, dia ngerendam gitu loh. Itu kombinasi yang bikin sensasi Jinbaitanya itu maksimal banget. Ini benar-benar mobil buat dipakai buat lu nyetir, bukan buat duduk di belakang. Nah, sekarang kita ngomong sedikit soal performanya. Unik ya. Ini mobil unik. Kenapa? Di saat mobil-mobil lain downsizing, mesinnya tambah kecil, mesinnya tambah gede. Dia sekarang pakai mesin 3300 cc, inline 6, turbocharged, mild hybrid. Powernya 284 HP, torsinya 450 Nm. 0 sampai cepet sekitar 7 detikan saja. Tarikannya kayak gimana? Anjir. Sensasinya gila. Dan suara 6 silindernya itu throaty gitu loh, kayak enak banget, bener-bener enak banget. Jangan salah, mobil ini kedap, tapi begitu lu push, apa ya, adrenalin rush-nya tuh masih tetap dapat juga. Dan lagi-lagi uniknya Mazda, dia men-setting transmisi 8 speed ya. Dia transmisi 8 speed, membuat mobil ini juga tarikannya gentleman's ride gitu loh. Dia narik, tapi nggak sampai yang bikin gue jedak sampai gimana banget. Tapi enak gitu. Wah, ini sih Jerman sih perlu waspada, jujur aja. Dia masih bisa dapat fun, tapi dia juga masih bisa dapat kenyamanan. Dan sedikit soal transmisinya, 8 speednya dia agak unik ya. Karena biasanya 8 speed yang biasa itu planetary gear, ya giginya gigi matahari, gigi planet. Tapi biasanya pakai torque converter. Tapi mobil ini torque converternya dibuang, digantikan dengan sistem yang menyerupai kayak DSG. Jadi dia pakai multiple wet clutch. Jadi sebenarnya semi DSG, tapi di satu sisi pakai planetary gear. Kayak agak mirip sama transmisinya Mercedes lah, ibaratnya lah. Itu bikin responnya dan shiftingnya halus tapi responsif. Nah, sedikit tambahannya lagi, power tanpa kontrol itu nothing ya.
Jadinya dia dilengkapi dengan sistem AWD. Bayangin, AWD. Padahal mesinnya ini 6 silinder penggerak roda belakang, basicnya. Tapi dia masukin sistem AWD biar kontrolnya tetap mantep. Tuh, seperti tadi tuh ya, gua sikat kayak gitu juga dia masih nempel banget. Dan sistem AWD-nya ini bisa sampai 100% penggerak di roda belakang full. Tapi kalau saat dibutuhkan, torsinya bisa dibagi menjadi 50-50 antara depan dan belakang. Satu lagi tambahannya. Dinamisnya, mobil ini mengadopsi tanda kutip konsep desain seperti si MX-5. Jadi pembagian beratnya, distribusi beratnya antara depan dan belakang perfect, 50-50. Sangat balance. Oke, rasa berkendaranya gue berani bilang ini premium banget. Tapi bagaimana dengan detail-detail eksterior interiornya? Yuk kita bahas. Oke, sekarang kita lihat interior dan eksteriornya. Dimulai dari eksteriornya dahulu. Mobil ini kalau kalian lihat aslinya, dia akan kelihatan panjang dan lebar. Jadi panjangnya sendiri 4,74 meter alias hampir kayak Innova Scenic, tapi dia cuma 5-seater. Kemana sih panjangnya? Simple. Kalau kalian lihat dari profil samping, panjangnya tuh di sini. Di bonetnya. Jadi bonetnya panjang, kenapa? Karena dia untuk mengadopsi mesin 6 silindernya itu. Jadi mesinnya panjang, otomatis bonetnya harus panjang. Dan stance-nya sendiri jadi kayak mobil-mobil US market. Sekilas malah gue bilang ini kayak Maserati Levante dari profil-profilnya, ganteng banget. Dan kalau kalian lihat lagi ya dari depannya ya, dia masih mengadopsi desain atau styling kodo ala kodo. Cuman yang di sini dia styling kodonya lebih mirip kayak apa ya, MX-30 ya kalau masih inget ya. Lampunya agak mengotak. Di sini dia ada LED DRL dan grillnya ini jadi jauh lebih gede sebenarnya sih, tapi nggak segede kayak si Jerman itu loh, BMW. Nggak segede gitu sih, ini lebih kecil sih sebenarnya sih. Dan ini ada dua versi. Yang di depan gue ini adalah versi Elite. Versi Elite dia pakai modelnya, grillnya tuh vertikal ke bawah. Jadi kayak jarum gitu turun ke bawah, kesannya lebih elegan dan dia pakai chrome. Versi lainnya, yang Kuro, ini dia dilabur hitam semua, grillnya juga jadi heksagonal. Kalau gue pribadi, gue lebih suka yang versi Kuro, lebih kelihatan Jepang. Nah, di bagian sampingnya baru kelihatan ya, bonet panjang, belakang agak sloping, ini ditarik ke belakang, kelihatan banget bener-bener mobil dengan 6 silinder dan RWD. Karena lihat deh, posisinya di belakang banget, ditarik banget ke belakang, overhangnya jadi ke belakang banget. Dan uniknya lagi, dia bangga dengan mesin 6 silindernya itu. Jadi di sini kayak ada garnish, inline 6 mengingatkan gue sama kayak, ya lagi-lagi kayak mobil-mobil Eropa, kayak Maserati atau kayak yang lain lah ibaratnya lah ya. Di sini juga kalian bisa dapetin pelek 20 inci, bannya 235/50 profilnya, dan untuk versi yang Elite ini dia pakai two-tone. Untuk versi Kuro dia dilabur hitam semua. Jadi versi Kuro bedanya adalah hitam, hitam, hitam juga. Elite, chrome, two-tone, sewarna body. Di bagian belakangnya kalian akan melihat sebuah seri 4. Ini BMW yang ikut Mazda atau Mazda yang ikut BMW? Gue nggak tahu ya. Yang pasti desainnya, karakter Mazda-nya sebenarnya masih kuat, tapi dia kasih kayak aksen pendaran merah itu yang kayak LED DRL-nya itu di belakangnya ini mirip kayak si merek Bavaria, jujur aja. Cuman bagusnya lagi, lampu sennya itu kalau dia nyala itu nggak yang tak-tok atau yang garis-garis kayak angkot gitu, tapi dia berpendar kayak pulse gitu. Kayak heartbeat katanya sih. Itu bikin kesan elegannya masih lebih masuk. Di luar itu, garis desain di sininya sekilas tuh ya mengingatkan gue sama si CX-30. Jadi di sininya tuh dibikin kayak si CX-30 ya. Karakternya apa SUV-nya Mazda itu masih kental dibawa ke si CX-60 ini. Tapi kalau kalian lihat ke bagian bawah ya, apron bagian bawahnya, knalpotnya 4. Sayangnya bukan beneran. Knalpotnya cuma 2 di bawah. Dia ngadep ke bawah. Dan di sini cuman aksen garnish aja. Untuk versi Elite dia dikasih warna chrome. Untuk Kuro lagi-lagi karena Kuro dia dikasih warna hitam. Ya, sekarang kita lihat bagasinya. Dia sudah contactless jadi bisa disorong juga. So yesterday lah yang kayak gitu ya. Terus ininya flat. Bener-bener flat banget. Dan ada yang baru dari si CX-60 ini. Pelipatan kursinya nggak 40-60 lagi, sekarang dia pakai 40-20-40. Fix, udah kayak Eropa. Jadi tengahnya doang bisa kalian lipat buat masukin serving board. Atau belanja di IKEA. Atau beli tongkat galah buat 17-an. Oke, kita masuk ke dalam interiornya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya CX-60. Yang gue suka dari mobil-mobil Mazda adalah begitu masuk, wow, bener-bener wow. Lihat deh, dia kombinasi trimnya, kombinasi empuk soft touch-nya,
Materialnya, kulitnya, kayunya itu spot on banget. Dan untuk tipe Elite ini dia pakai kombinasi putih. Di sininya dia pakai kayak apa ya namanya, kayak bahan fabrik gitu, disertai dengan stitching yang disebut kakenui. Jadi ini kayak stitching tradisional Jepang gitu. Dia mencoba mengkombinasikan gitu elemen-elemennya biar kelihatan keren banget di sini. Untuk versi Kuronya dia pakai two tone. Dia ada kayak apa namanya, kayak wajik-wajik gitu loh namanya di situ. Kursinya juga warnanya berbeda, kayak brown tan gitu loh. Jadi bikin kayak apa ya, kayak mobil Eropa, lagi-lagi kayak mobil Eropa sih sebenarnya sih. Tapi gue pribadi gue lebih suka ini karena ini kelihatan lebih Jepang. Lihat nih, di sini dia kasih trim bukan cuma piano black biasa yang basi. Dia kayak kasih kayu gitu loh, ini kayak yah mewah di Pantai Mutiara gitu loh tuh, lihat deh. Kayak gue pernah ke Pantai Mutiara aja ya. Taunya Ancol doang gue. Dan detail-detailnya juga sadis. Soft touch di mana-mana. Ya, kecuali di bagian bawah sini karena kita nggak banyak sentuh. Ini juga trim-trimnya di sini aluminium metalnya juga kayak wow, well built banget. Tombol-tombolnya, feedbacknya, semuanya, tactile-nya semuanya enak. Jadi benar-benar Mazda pengen jadi premium dan ini ditunjukkan oleh detail-detailnya. Bahkan ada satu detail lagi. Nih ya. Di sininya nih, dia ada kayak cegokan gitu, ada tajam sudut, tapi begitu ditutup dia ketemu dong sama door trimnya. Gila, pay attention to detailnya sadis. Nah, sekarang sedikit ngomongin soal fiturnya. Fiturnya sudah lengkap. Setirnya memang kelihatan masih mirip-mirip ya, tapi enak dipegang ya. Benar-benar enak dipegang banget. Di sini juga tombol-tombolnya, tactile-nya juga masih bagus. Dan di sini dia sudah lengkap. Ada iStop, TCS-nya, parking sensor, segala macam lengkap. Setting kursi elektronik beserta memori di sini. Dan di sini juga ada namanya driver personalization system. Jadi kalian tinggal masukin tinggi badan kalian, masukin ke dalam kursi, kursi akan menyeting posisi kursi atau posisi menyetir yang ideal untuk tinggi badan kalian. Dan uniknya lagi, mobil ini bisa ngenalin siapa yang lagi nyetir. Jadi dia ada kamera, dia akan melihat siapa yang nyetir. Jadi misalnya gue nyetir nih, gue udah siapin settingnya segini, begitu ganti orang nyetir, misalnya Hillsat, dia nyetir masuk gitu ya, settingnya akan berubah dengan settingan Hillsat, sampai settingan audio segala macamnya akan disesuaikan dengan settingan Hillsat. Itu pay attention bener-bener ke personalization-nya, itu yang bikin sebuah brand itu beda dengan brand lainnya. Oke, detail-detailnya lagi nih ya. Instrumen cluster sekarang 12 inci, resolusinya bagus banget, fontnya juga crisp banget, detail banget. Di sini juga dia ada head-up display yang 10 inci, lebih gede daripada head unit mobil gua. Bayangin aja. Di sini juga dia ada 12 inci lagi. Yang lucu, dia nggak touchscreen, tapi begitu kalian sambungkan dengan Android Auto atau Apple CarPlay, kalian bisa touchscreen. Kalian bisa sentuh, tapi kalau dalam kondisi diam. Lagi-lagi, untuk mengurangi distraction. Pengaturan ini kalian lakukan dari dial dan press button di sebelah sini. Khas Mazda. Fitur-fitur lainnya adalah AC dual zone dan masih ada tombol-tombol fisik yang enak banget di sininya ya. Jadi nggak usah semua dikasih layar lah ya. Terus ada ventilated seat, wireless charging di sebelah sini, dan di sini ada Mi Drive atau Mi Drive. Jadi ternyata Mazda kerja sama Xiaomi. Nanti versi murahnya pakai Redmi. Udah. Yang pasti Mi Drive ini adalah semacam driving choices, ada driving options yang bisa berubah sport, normal, atau off-road. Siapa yang mau bawa mobil kayak gini ke off-road coba? Tapi ya, baik lagi dia nanti akan menyesuaikan respon engine, traction controlnya segala macam sesuai dengan drive mode yang kalian pilih. Ke bagian bawahnya sedikit, dia juga sudah ada hill descent control, 360 kamera, dan joysticknya keren. Ini asli keren. Ini kalau digerakinnya tuh dia kayak klek gitu loh. Jadi gue pikir awalnya ini kayak toggle joystick yang yang nggak ada feel-nya. Ternyata masih ada feel mechanical-nya. Kesan gate-nya itu sebenarnya masih ada. Jadi kalau untuk pindahin ke dia itu masih kayak krek gitu. Enak, asli enak banget. Oh ya, satu lagi, posisi duduk biarpun tadi kayak gue ngomong ya waktu nyetir ya, dia biarpun SUV kerasa agak tinggi, tapi kakinya tuh selonjor ke depan. Dan kali ini karena dia lebih lebar dan center konsolnya ini dibikin kayak lebih tipis gitu loh, posisi kakinya jadi benar-benar lurus. Kalau kalian inget, CX-5 tuh posisi kakinya agak miring ke kanan karena ininya cenderung lebih lebar. Ini benar-benar natural sesuai dengan arah kendaraan. Di luar itu, ini adalah mobil Mazda pertama yang punya panoramic sunroof. Jadi CX-60 sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof di sebelah sini. Ini sampai ke baris kedua. Lega, bikin dia jadi kelihatan lebih lega. Sekarang kita bahas bagian belakangnya, tapi sebelum gue tutup pintunya, bukan pintunya 90 derajat. Jadi kalau kalian mau pasang child seat di Isofix-nya ini akan jauh lebih mudah, nggak sesak-sesak banget. Kita tutup ya. Trim-trimnya konsisten, sama kayak depannya, belakangnya, dan masih soft touch. Ingat nggak ada pabrikan yang depannya soft touch, belakangnya plastik? Paling kesel. Cuman,
Kelemahan Mazda lagi-lagi terlihat di bagian belakangnya. Headroom ngepas, karena di belakangnya agak turun, agak sloping, ngepas banget. Kursi juga dibilang tegak banget juga enggak, karena bisa diatur, tapi cuman kayak satu adjustment doang. Jadi sedikit kurang tegak dan tegak. Itu doang sih pengaturannya. Legroom sebenarnya jauh lebih better dibandingin let's say CX-5 ya. Dia jauh lebih bagus karena secara panjang mobil ini sekitar 18 cm lebih panjang daripada CX-5. Tapi andai saja menurut gue bisa lebih bagus lagi. Cuman baik lagi konsep Mazda adalah driving. Kita harus nyetir mobilnya jadi belakang tidak terlalu banyak diperhatikan. Biarpun masih ada AC di belakang sini, ventilasi, USB-C, 2 di sini, dan armrest yang enak. Plus yang seperti tadi gue bilang, sekarang pengaturan kursinya adalah 40 atau pelipatan kursinya adalah 40, 20, 40. Jadi ini bisa diturunin untuk membawa barang-barang yang panjang. Sekarang kita bahas soal mesinnya. Tadi gue udah ngomong waktu driving, mesinnya ada 3300 cc inline 6 turbo ditambah hybrid. Ya, nih kita lihat mesinnya kayak gimana. Set, udah pakai hidrolik lah. Iyalah, mobil segini udah pakai hidrolik. Tuh lihat, padat banget, benar-benar padat banget. Dan lucunya lagi ya, cover engine-nya ada 2. Jadi ini bisa dibuka. Tuh, dalamnya masih ada kayak tutupan lagi. Ini juga bisa disantelin ya. Ini untuk disangkutin ke sini. Tuh. Jadi untuk maintenance segala macam akan jauh lebih gampang. Mesin ini sendiri mengeluarkan tenaga atau output sekitar 284 HP, torsinya badak 450 Nm dari 2000 RPM saja. Juga masih ada electric motor untuk mensupport dia kalau dia kecepatan rendah. Electric motornya sekitar 17 HP, tapi torsinya badak juga electric motornya, 153 Nm. Alias torsi yang lebih gede daripada mobil-mobil 1500 cc. Bayangkan. Dan setelah gue coba, koreksi, ini bukan sistem mild hybrid sebenarnya. Kalau sistem mild hybrid, dia tuh cuman kayak support doang ya, nge-push doang melalui generatornya ini. Dia nggak bisa ngegerakin roda kalau sistem mild hybrid. Mobil ini, hybridnya, lebih pantas dibilang hybrid kecil, karena dia bisa menggerakkan roda. Jadi untuk kecepatan dari 0, mau maju kayak stop and go condition, motor listriknya akan menggerakkan roda. Jadi jalan tuh tadi sempat hening bentar, nging, itu baru mesinnya masuk. Jadi kayak sistem full hybrid, tapi dengan kapasitas hybrid atau kapasitas motor yang lebih kecil dan baterai yang kecil, cuma 0,33 kalau nggak salah kilowatt hour. Baterainya cukup kecil, motornya kecil buat membantu dia meningkatkan efisiensinya. Konon, mesin 3300 hybridnya ini punya efisiensi ketika jalan mirip dengan atau sama dengan mesin 2500-nya. Kita harus buktiin lebih lanjut. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan si Mazda CX-60 ini. Jadi menurut gue ya, mobil ini adalah langkah yang tepat dari Mazda untuk memasuki sebuah level premium. Dia tampil cukup atraktif, performanya juga di atas rata-rata mobil sekelasnya. Detail-detailnya, fiturnya juga wow. Ditambah dia masih punya kenyamanan dan fun to drive yang lagi-lagi mirip dengan mobil-mobil Jerman. Ini mobil-mobil Jerman ya, atau merek-merek mobil Jerman harus mewaspadai langkah terbaru dari Mazda ini. Tapi, ada tapinya. Kembali lagi, dengan harga segini, apakah mobil ini worth the money dibandingin rival-rivalnya? Dan di luar itu juga, kadang-kadang untuk masuk ke dalam sebuah level premium, sebuah produk saja tidak cukup karena butuh ada namanya desirability atau rasa ingin memiliki dan prestige atau pride atau kebanggaan yang harus dibuktikan oleh Mazda ke depannya. Seperti apa nanti Mazda akan melanjutkan kiprahnya di dunia premium ini? Kita tunggu saja. Thank you udah nonton, klik like kalau kalian suka video ini, tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari AutoNet Max. I'll be sign off, thank you udah nonton, bye.